Syekh Muhammad Sholeh bin Umar As-Samaroni atau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat adalah ulama Nusantara yang ilmunya diakui oleh para penguasa Mekah pada saat itu. Beliau juga terkenal akan karomah-karomahnya. Salah satunya beliau pernah ditemui oleh Imam Al-Ghazali, pengarang kitab yang fenomenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kiai Soleh Darat itu dilahirkan di Duku Kedung Cumpleng, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Jepara pada tahun 1820 Masehi. Beliau dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi karena ketekunannya dalam belajar kepada para guru-guru. Beliau juga berguru kepada ulama besar di Mekah pada waktu itu, yaitu dari beliau Syekh Muhammad Al-Muqri, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Hasbullah Al-Maki, dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Karena ilmunya yang tinggi, Kiai Soleh Darat itu mendapat pengakuan dari penguasa Mekah saat menuntut ilmu di sana, pemirsa. Beliau pun dipilih menjadi salah seorang pengajar di Mekah. Nah, sepulang dari Mekah, beliau itu sempat mengajar di pesantren Salatiang Purworejo. Kemudian di tahun 1870-an mendirikan pesantren di daerah Semarang. Tepatnya di daerah Darat di pantai utara Semarang. Selain sebagai guru besar di pesantren yang memang beliau bangun, Kiai Soleh Darat itu juga aktif menulis kitab-kitab dan tafsir Al-Quran. Di antara kitab tafsir yang beliau tulis itu adalah kitab Faidur Rahman, yang mana merupakan kitab tafsir berbahasa Jawa itu yang pertama kalinya. Konon kitab tafsir Faidur Rahman ini dihadiahkan kepada beliau Raden Ajeng Kartini, yang mana Raden Ajeng Kartini tersebut adalah murid dari beliau Kiai Soleh Darat. Kitab-kitab yang beliau tulis itu hampir semua bermuatan tasawuf, pemirsa. Karena memang keahlian beliau itu di bidang ilmu tasawuf, yang mana keilmuan tasawuf beliau itu sudah tidak diragukan lagi dan diakui dan bahkan menjadi guru di Mekah. Karomah Kiai Soleh Darat. Dikisahkan pada saat Kiai Soleh itu sedang tekun menulis kitab, pada suatu malam ada seorang tamu yang berbusana model Arab, yaitu memakai jubah dan memakai sorban. Oleh para santri, kemudian tamu itu disalami dan disuguhi minuman, pemirsa. Kemudian setelah itu diantarkan tamu tersebut bertemu Kiai Soleh di ruang pribadi beliau. Si santri pun kemudian kembali ke ruang depan lalu menghabiskan minuman sang tamu yang masih tersisa itu. Kemudian mereka kembali ke langgar untuk kembali belajar. Para santri itu mendengar sayup-sayup pembicaraan Kiai Soleh itu dengan sosok tamu tadi yang berbincang-bincang itu dengan bahasa Arab. Suara keduanya itu terdengar, tetapi isi pembicaraannya itu kurang jelas. Hal itu karena jaraknya itu cukup jauh dan dipisahkan dinding kayu dalam ruangan. Saat malam telah larut, sang tamu pamit pulang. Kiai Soleh terlihat mengantarkannya itu sampai ke serambi rumah. Setelah melambaikan tangan, tamu itu melangkah ke jalan besar, lantas menghilang di kegelapan malam. Para santri yang penasaran lantas bertanya kepada Kiai. Kemudian dijawablah pertanyaan para santri tersebut bahwa tamu itu adalah beliau Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang mana beliau itu memberikan restu kepada Kiai Soleh Darat dalam penulisan salah satu kitabnya. Kita tahu bahwa beliau Al-Imam Ghazali itu telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Lantas siapa yang menemui Kiai Soleh Darat? Masa orang yang mati itu bisa bangkit kembali?
Itulah mungkin pikiran yang terlintas di dalam diri kita orang awam ini pemirsa. Bagi orang-orang yang bergelut di bidang dunia spiritual, sebenarnya hal itu merupakan hal yang lumrah. Karena memang orang yang sudah mati itu bisa menemui atau menembus dimensi kita ini yang tentunya atas izin dari Allah. Namun hal itu tidak terjadi setiap saat, hanya pada momen-momen tertentu yang memang sangat penting. Apalagi bagi derajat seorang waliullah. Mereka para wali adalah orang-orang yang memang dicintai Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang otomatis para wali itu akan selalu dekat dengan Allah. Sehingga dengan begitu diberi kelebihan-kelebihan khusus dibanding manusia biasa pada umumnya, yang sering disebut dengan istilah karomah. Contohnya ya seperti karomah Imam Ghazali tadi, yang menemui beliau Kiai Soleh Darat. Selain itu sebenarnya masih banyak pertemuan-pertemuan misterius lintas dimensi dan waktu yang dialami oleh para alim ulama kita. Dari kisah tersebut, Kiai Soleh Darat itu menganjurkan untuk selalu bertawasul kepada Imam Al-Ghazali agar diberikan keberkahan ilmu. Nah, kitab yang telah direstui langsung oleh Imam Ghazali tersebut adalah Kitab Munjiat. Menurut keterangan dari berbagai ulama dan kiai, umumnya yang sudah membaca ataupun mengajarkan Kitab Munjiat dan disertai dengan tawasulan kepada beliau Kiai Soleh Darat serta Imam Ghazali, mereka menjadi lebih mudah dalam menjalani laku spiritual ataupun lelaku tasawuf. Minimalnya itu menjadi lebih bersemangat dalam belajar ilmu spiritual. Nah, mungkin bagi pemirsa yang tertarik membaca, mempelajari kitab tersebut, silahkan. Kitab itu bisa dibeli di toko-toko kitab. Namanya sekali lagi adalah Kitab Munjiat, berbahasa Jawa Pegon, atau mungkin sudah ada ya terjemahannya, mungkin sudah ada. Bisa dicari sendiri. Harganya tidak terlalu mahal dan cukup murah, dan di dalamnya terkandung ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih telah menyimak. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.